好了，我凤凰火焰中的邪火了吗？不是你想象的那样，王东被镇压了。你们终于好。明天将会有一可是史莱克7冠的期。都听好了，接下来要局长也来了。你们这些小家伙自前来主持真格玄老接受的核心弟子考核内容。开生面的比赛。蝴蝶遇到蜘蛛吗？这个棋很简单，只是一只小猫。Halo guys, jumpa kembali bersama saya di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode ke-26 versi novel. Pada cerita sebelumnya, setelah mengetahui sinyal tanda bahaya yang diberikan oleh Yu Hao, Beibe, Susansi, dan Jiang Nanan segera berlari untuk datang menolong. Merasa kesal dengan tindakan yang mereka lakukan terhadap murid akademi, Ma Xiaotao meminta kepada Susansi untuk menjaga Yu Hao dan juga Wang Dong, sementara dirinya akan menyerang musuh bersama Beibe dan juga Jiang Nanan. Setelah baku hantam terjadi, Ma Xiaotao, Jiang Nanan, dan juga Beibe berhasil membunuh musuh. Sementara itu, para dekan terlihat bangga terhadap kemampuan yang dimiliki oleh Yu Hao dan juga Wang Dong. Pasalnya, teknik gabungan yang mereka gunakan sangatlah luar biasa. Keesokan harinya, Ma Xiaotao datang menemui Yu Hao dan membawanya pergi ke tepi Danau Dewa Laut. Bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Ketika berada di tepi Danau Dewa Laut, Ma Xiaotao terlihat kesakitan. Pasalnya, api jahat yang berada di dalam tubuhnya semakin tak terkendali. Oleh sebab itu, Ma Xiaotao meminta kepada Yu Hao untuk membantunya. Mendengar hal ini membuat Yu Hao terkejut. Yu Hao kemudian bertanya kepada Ma Xiaotao, apa yang saat ini dia harus lakukan. Ma Xiaotao meminta kepada Yu Hao untuk menggunakan kemampuan dari roh pelindung keduanya. Pasalnya, hanya kemampuan roh es tanpa batas yang mampu menekan api jahat yang berada di dalam tubuh Ma Xiaotao. Mendengar hal ini membuat Yu Hao kembali terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal ini? Namun, Bing'er mengatakan jika dirinya akan membantu Yu Hao untuk menekan api jahat yang berada di dalam tubuh Ma Xiaotao. Setelah mendengar hal ini, Yu Hao kemudian melepaskan kemampuan es tanpa batas untuk menekan api jahat yang berada di dalam tubuh Ma Xiaotao. Beberapa saat kemudian, api jahat yang berada di dalam tubuh Ma Xiaotao benar-benar berhasil dipadamkan. Dia tidak menyangka setelah sekian lama, ada orang yang benar-benar berhasil memadamkan api jahat yang berada di dalam tubuhnya. Namun, kekuatan roh yang baru saja Yu Hao gunakan telah menguras banyak energi, sehingga membuat Yu Hao kehilangan kesadaran. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Setelah melihat Yu Hao terbangun, Ma Xiaotao kemudian berterima kasih kepada Huo Yu Hao. Di lautan kesadaran, Skydream mengatakan jika daya tahan tubuh Yu Hao saat ini telah meningkat. Skydream meminta kepada Yu Hao untuk memanfaatkan hal ini dan berkultivasi dengan karet paus yang baru saja Yu Hao dapatkan. Setelah selesai berkultivasi, Wang Dong terlihat mengambil Yu Hao dan Ma Xiaotao yang berada di tepi Danau Dewa Laut. Dengan perasaan kesal, Wang Dong bertanya kepada Huo Yu Hao, apakah mereka telah selesai melakukannya di tempat ini. Tidak ingin terjadi kesalahpahaman di antara mereka, Yu Hao kemudian menjelaskan semua yang terjadi. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, Wang Dong kemudian memberitahu Yu Hao
jika Guru Zhou saat ini meminta kepada mereka berdua untuk menemuinya. Mendengar hal ini, Yu Hao kemudian teringat dengan Dai Huabin dan bertanya kepada Wang Dong, apakah hal ini berkaitan dengan Dai Huabin? Tidak ingin memikirkan hal ini, Yu Hao kemudian berjalan bersama Wang Dong menuju ruangan Guru Zhou. Setelah semua murid inti berkumpul, Guru Zhou kemudian menjelaskan jika dalam waktu 3 hari, halaman luar akan mengadakan pertandingan kualifikasi murid inti. Pada awalnya, pertandingan ini tidaklah ada hubungannya dengan mereka. Tapi akademi tiba-tiba meminta kepada murid inti tahun kedua untuk mengikuti pertandingan ini. Oleh sebab itu, mereka harus berlatih dan mempersiapkan diri. Namun mereka tidak perlu khawatir tentang hal ini. Meski kalah dalam pertandingan, mereka tidak akan mendapatkan hukuman. Guru Zhou juga mengatakan jika para murid inti dari Departemen Alat Jiwa juga akan berpartisipasi dalam pertandingan ini. Menurut perhitungan Guru Zhou, ada sekitar 30 murid yang akan ikut berpartisipasi dalam pertandingan. Namun 30 di antara mereka akan diambil 7 orang untuk mendapatkan sebuah misi. Setelah selesai menjelaskan hal tersebut, selain Huo Yuho, Guru Zhou meminta kepada semua murid untuk meninggalkan ruangan. Mendengar hal ini, Wang Dong mengatakan jika dirinya bersama Xiao Xiao akan menunggu Yuho di luar ruangan. Setelah mengatakan hal ini, Wang Dong bersama Xiao Xiao pergi meninggalkan Huo Yuho. Yu Hao kemudian bertanya kepada Guru Zhou, apakah Guru Zhou memiliki sesuatu hal penting yang ingin disampaikan. Guru Zhou kemudian mengatakan jika dirinya hanya ingin menyampaikan pesan dari Dekan Yan dan juga Dekan Qian. Sebagai murid inti dari 2 divisi, Yu Hao harus lolos dalam seleksi dan berhasil mendapatkan peringkat 7 besar. Namun jika Yu Hao gagal, maka hal ini akan berpengaruh terhadap Yu Hao ke depannya. Pernyataan Guru Zhou membuat Yu Hao terkejut. Pasalnya, terdapat banyak murid senior yang akan ikut berpartisipasi dalam pertandingan tersebut. Namun, Guru Zhou mengatakan jika ini pesan yang secara langsung disampaikan oleh Dekan Yan dan juga Dekan Qian. Jika Yu Hao keberatan tentang hal ini, maka Yu Hao bisa menemui mereka dan membicarakan hal ini secara langsung. Setelah memberitahukan hal ini, Guru Zhou meminta kepada Yu Hao untuk kembali ke kelas. Ketika Yu Hao meninggalkan ruangan, dia melihat Wang Dong dan Xiao Xiao yang masih menunggunya. Wang Dong kemudian bertanya kepada Huo Yu Hao, apa yang telah dikatakan oleh Guru Zhou kepadanya. Yu Hao kemudian menceritakan semua percakapan antara dirinya dengan Guru Zhou. Jika Dekan Yan dan Dekan Qian meminta kepada Yu Hao untuk lolos dalam ujian tersebut dan berhasil mendapatkan peringkat 7 besar. Wang Dong dan Xiao Xiao terkejut ketika mendengar hal ini. Namun mereka berdua segera memberikan semangat kepada Huo Yu Hao. Wang Dong mengatakan jika mulai saat ini, Yu Hao sebaiknya mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak lagi bergantung kepada mereka berdua. Di malam harinya, Yu Hao berhasil menyempurnakan alat roh tingkat 2 sebelum pertandingan benar-benar dimulai. Sementara Wang Dong berhasil menyerap tulang cincin naga emas bumi yang mereka dapatkan. Dengan keberhasilan ini, Wang Dong dan Huo Yu Hao telah siap untuk mengikuti pertandingan. Bahkan mereka juga berniat untuk memasuki peringkat 7 besar. Keesokan harinya, pertandingan benar-benar akan segera dimulai. Bahkan semua murid yang akan mengikuti pertandingan telah berkumpul. Tanpa sengaja, Dai Huabin bertemu dengan Huo Yu Hao. Meski memiliki dendam yang sangat luar biasa, namun Dai Huabin mampu menyembunyikan hal tersebut. Tidak berselang lama, Elder Xuan terlihat datang ke tempat tersebut dan disambut langsung oleh Dekan Yan. Bahkan pertandingan kali ini akan langsung dipimpin oleh Elder Xuan. Elder Xuan kemudian menjelaskan jika peraturan dalam pertandingan kali ini sangatlah sederhana.
Mereka bebas memilih lawan dalam pertandingan atau membentuk sebuah tim dalam pertandingan. Jika keluar dari arena pertandingan atau menyerah ketika menghadapi musuh, maka peserta tersebut akan dianggap gugur. 7 orang yang tersisa akan dianggap sebagai pemenang. Setelah mengatakan hal ini, Elder Swan mengatakan jika pertandingan telah resmi dimulai. 是一只小花蝴蝶遇到蜘蛛吗？经弟子考核内容很简单。